Sistem reproduksi manusia. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi adalah sistem yang sangat penting dalam tubuh kita karena memungkinkan kita untuk berkembang biak dan meneruskan generasi kita. Kita akan menjelajahi organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi pria dan wanita, proses pembuahan, masa kehamilan, dan proses kelahiran. Organ-organ sistem reproduksi pria. Yang pertama, testis. Testis adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria. Berbentuk bulat dan berada di dalam kantung kulit yang disebut skrotum. Testis menghasilkan sperma, sel kelamin pria yang membawa informasi genetik untuk membentuk anak. Selain sperma, testis juga menghasilkan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan seksual pria. Yang kedua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi pria terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis berfungsi untuk menyimpan dan mematangkan sperma. Vas deferens adalah tabung yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Uretra merupakan saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Yang ketiga, kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori adalah sistem dalam reproduksi pria yang meliputi kelenjar prostat, kelenjar vesicula seminalis, dan kelenjar bulboretral. Kelenjar-kelenjar ini menghasilkan cairan yang membantu sperma untuk bergerak dan bertahan hidup di dalam saluran reproduksi wanita. Organ-organ sistem reproduksi wanita. Yang pertama, ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi utama wanita. Ovarium menghasilkan sel telur, sel kelamin wanita yang membawa informasi genetik untuk membentuk anak. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Yang kedua, tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah tabung yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Sel telur yang dilepaskan dari ovarium akan bergerak melalui tuba Fallopi menuju uterus. Pembuahan biasanya terjadi di dalam tuba Fallopi. Yang keempat, uterus. Uterus adalah organ berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Dinding uterus terdiri dari otot yang dapat mengembang dan berkontraksi untuk membantu melahirkan bayi. Yang keempat, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan uterus dengan dunia luar. Vagina berfungsi sebagai jalan bagi sperma untuk masuk ke uterus dan sebagai jalan bagi bayi untuk keluar saat dilahirkan. Proses pembuahan. Yang pertama,
Pelepasan sel telur. Proses pembuahan diawali dengan pelepasan sel telur dari ovarium. Sel telur ini akan bergerak melalui tuba Fallopi menuju uterus. Yang kedua, pertemuan sperma dan sel telur. Jika sperma berhasil menembus sel telur, maka terjadi pembuahan. Pembuahan biasanya terjadi di dalam tuba Fallopi. Sperma membawa separuh kromosom yang dibutuhkan untuk membentuk anak, sedangkan sel telur membawa separuh kromosom lainnya. Yang ketiga, pembentukan zigot. Ketika sperma dan sel telur bertemu, inti sel mereka akan bergabung membentuk zigot. Zigot adalah sel tunggal yang mengandung seluruh informasi genetik dari kedua orang tua. Zigot ini kemudian akan membelah dan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya, masa kehamilan. Pada trimester pertama, kehamilan berlangsung selama 12 minggu. Pada trimester ini, embrio akan berkembang dengan cepat dan organ-organ mulai terbentuk. Wanita hamil mungkin mengalami morning sickness dan perubahan suasana hati. Selanjutnya, pada trimester kedua, kehamilan berlangsung dari minggu ke-13 hingga minggu ke-28. Pada trimester ini, janin tumbuh dengan cepat dan mulai bergerak. Wanita hamil mungkin merasakan peningkatan berat badan dan mengalami perubahan pada kulit dan payudara. Selanjutnya, trimester ketiga. Pada trimester ketiga, kehamilan berlangsung dari minggu ke-29 hingga minggu ke-40. Pada trimester ini, janin semakin besar dan siap untuk dilahirkan. Wanita hamil mungkin mengalami kesulitan tidur dan merasa tidak nyaman karena perut yang semakin membesar. Kemudian proses kelahiran. Pada tahap pertama, pembukaan serviks. Tahap kedua, pendorong dan kelahiran bayi. Tahap ketiga, pengeluaran plasenta. Kesehatan reproduksi. Yang pertama, kesehatan seksual. Menjaga kesehatan seksual merupakan hal penting untuk mencegah penyakit menular seksual. Konsultasikan dengan dokter tentang cara pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual. Yang kedua, kontrasepsi. Kontrasepsi digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Ada berbagai metode kontrasepsi yang tersedia, seperti kondom, pil KB, dan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan reproduksi. Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin sangat penting untuk mendeteksi dini masalah kesehatan reproduksi. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan konsultasi dengan dokter. Penutup. Nah, itulah beberapa informasi penting tentang sistem reproduksi manusia. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam memahami lebih baik tentang bagaimana manusia berkembang biak. Ingat, menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting. Selalu konsultasikan dengan orang tua atau dokter jika memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang kesehatan reproduksi.